mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Nyanyikan dengan sepenuh imanmu sampai muncul iman dalam hidup saudara. Yes, oh aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatanmu Tuhan perbuatan sungguh ajaib. Haleluya. dikerjakan. Ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Ada mujizat. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, iman kami sedang diuji. Apakah sungguh kami terus tetap melekat kepada Engkau dan mempercayai Engkau sebagai satu-satunya andalan kami. Tapi kami percaya hari ini Engkau sungguh sangat berbahagia melihat umat-Mu. Mereka datang beribadah menyembah-Mu. Di saat mereka keadaan sukar, mereka tetap cari Tuhan. Saat mereka ada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, mereka tetap menyembah-Mu. Sungguh kami merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Karena itu Tuhan terus tambahkan iman percaya kami, untuk kami terus melekat dengan Engkau dan menjadikan Engkau satu-satunya andalan dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya kalau kami menaruh hidup kami di atas tangan-Mu yang kuat, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap kami. Jiwa kami pun Engkau sudah bebaskan dan selamatkan. Terlebih lagi hidup kami Tuhan, Engkau akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Tanpa pengurapan-Mu apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak pernah akan ada artinya. Biarlah Roh Kudus terus berbicara lewat mulut, lidah, hati, pikiran hamba, supaya perkataan hati Kristus dan pikiran Kristus saja yang boleh hamba-Mu sampaikan dan menjadi berkat buat umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama. Semua yang percaya katakan bersama. Sorak-sorai sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Coba tengok kanan kirinya saudara. Ya, walaupun pakai masker, tertutup masker ya. Kasih salam sehati ya. Salam GBI ya. Salam sehati. Ayo tengok kanan kirinya. Iya. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Wah, belum semangat ini ya. Shalom. Nah, saudaraku sekalian, hari ini saya sungguh berbahagia sekali melihat wajah-wajah penuh sukacita ya. Wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di gereja ini setiap bulan saudaraku itu kita punya subtema-subtema yang mengarahkan kepada satu tema besar kita di tahun 2020. Apa temanya tahun ini saudaraku? Tahun 2020, tahun apa saudaraku? Halo, tahun apa? Tahun kesehatan, tahun apa lagi? Tahun kecukupan, tahun apa lagi? Tahun kelimpahan, dan tahun apa? Penuaian ya. Baik penuaian bagi setiap panen raya, bukan hanya jiwa-jiwa saja, tapi saya percaya Anda akan panen dalam hidupmu. Anda akan panen dalam bisnismu. Kayaknya kurang mantap saudaraku. Amin saudaraku. Nah saudaraku, karena itu subtema-subtema diberikan setiap bulannya. Nah saudaraku, bulan ini kita punya satu subtema untuk membawa kita pada satu tema besar. Tahun 2000 menjadi tahun kesehatan, tahun kecukupan, tahun apa? Kelimpahan, tahun
penuaian. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar, saudaraku, minggu-minggu kemarin, saudaraku, temanya apa kemarin? Lupa saudaraku. Apa? Pak Bambang apa? Hah? Wah, mesti sulit, tetap apa saudaraku? Melejit ya. Saya percaya ini menjadi bagian berkat buat saudara hari-hari ini. Amin. Kok ada yang amin? Amin saudaraku. Semua orang mungkin ngalami sukar. Memang tidak semuanya, saudaraku. Ada beberapa bisnis saya katakan juga, saudaraku, tidak mengalami masa sukar. Tetapi, saudaraku, ketika kita menjalani apapun dalam hidup ini, tetap percaya engkau akan terus melejit. Artinya apa? Kita bisa melewati setiap masalah dan tantangan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat bersama, yaitu tentang doa mendatangkan kuasa. Katakan bersama 2, 3. Doa mendatangkan kuasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita ini rindu, kepingin doa kita berkuasa. Ayo, siapa yang pengen doanya itu doanya berkuasa? Angkat tangan. Yang enggak angkat tangan tunggu tahun depan. Ya, saya percaya doamu mau berkuasa, amin. Nah, doa yang berkuasa, saudaraku, itu sangat-sangat kita rindukan. Tapi saudaraku, orang Kristen banyak merindukan doanya berkuasa. Masalahnya saudaraku, banyak juga orang Kristen yang tidak suka berdoa. Banyak juga orang Kristen saudaraku yang malas berdoa. Mungkin doanya asal-asalan saudaraku. Ya, doanya ogah-ogahan. Atau mungkin sudah doa lama sekali tidak dijawab-jawab, jadi malas saudaraku. Nah, orang Kristen dipisahkan pada 2 kelompok hari-hari ini. Saudaraku, ada orang Kristen, saudaraku, yang mereka rindu dan suka doa. Mereka rindu terus melekat dengan Tuhan. Mereka rindu ngalami Tuhan. Mereka rindu ngalami yang namanya doa itu berkuasa. Sampai imannya makin hari makin kuat. Ngadepi tantangan apapun, saudaraku sekalian, dia tidak lemah. Dia tidak jatuh, dia tetap on fire, dia tetap survive menghadapi hidup. Dia tetap bisa mengatasinya dengan tegar dan kuat. Tapi saudaraku, ada beberapa orang Kristen yang mereka enggak punya kesukaan doa. Doanya hanya doa kalau bangun tidur. Doanya kalau doa mau tidur. Doanya kalau doa mau makan. Tapi saudaraku enggak punya kerinduan saat teduh dengan Tuhan. Hari-hari dengan Tuhan. Enggak ada waktu 10 menit atau 5 menit dalam hidupnya untuk ngalami kuasa doa itu. Karena itu ketika dia ngalami masalah, saudaraku, apa yang terjadi? Lemah, patah semangatnya, loyo saudaraku. Tapi hari ini dan minggu-minggu ke depan kita akan belajar bagaimana kita punya doa yang berkuasa. Nah, hari ini saya akan bawa kepada saudara pada satu pelajaran tentang satu tokoh di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana orang ini punya doa yang sungguh sangat berkuasa. Namanya adalah Elia. Mari kita buka bersama di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan. Hal yang pertama kita mau belajar bagaimana kita punya doa yang berkuasa. Yang pertama adalah doa kita harus disertai dengan yang namanya kesungguhan hati. Saudaraku, Alkitab tadi mengatakan Elia manusia biasa. Katakan Elia manusia biasa. Sama seperti kita. Amin, saudaraku. Makan nasi, ya kan? Anggap ya, manusia biasa.
Firman Tuhan tadi mengatakan, tetapi Alkitab mengatakan, ia telah apa saudaraku? Sungguh-sungguh apa saudaraku? Berdoa. Saudaraku, untuk bisa sungguh-sungguh berdoa itu Anda tidak perlu bayar. Untuk bisa sungguh-sungguh berdoa, Anda tidak perlu jadi kaya dulu. Baru bisa sungguh-sungguh berdoa. Untuk sungguh-sungguh berdoa Anda tidak perlu belajar sampai tingkat level sarjana, S1, S2, S3 ya dan sebagainya, SS yang lain. Anda bisa sungguh-sungguh berdoa, siapapun kita bisa. Katakan siapapun kita bisa. Asal percaya sama Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang kedua syaratnya selain percaya sama Tuhan Yesus, dia mau, katakan mau. Mau apa? Sungguh-sungguh apa saudaraku? Berdoa. Jadi Anda pingin punya kesungguhan berdoa, tidak perlu nunggu tahun depan. Kalau dalam dirimu pengen kerinduan sungguh-sungguh berdoa, engkau ada di dalam Tuhan Yesus, percaya dalam namanya, engkau bisa punya kehidupan sungguh-sungguh berdoa. Hatimu ini, amin saudaraku, ini level yang pertama. Seringkali orang Kristen kenapa doanya itu enggak punya kuasa? Doanya mungkin saudaraku mentok di plafon, enggak ada power. Kenapa? Karena kurang sungguh-sungguh. Mungkin Anda bersudah Bu, saya sudah sungguh-sungguh berdoa sampai netesin air mata. Iya, air mata buaya saudaraku. Karena ditinggal sama pacar ya, karena berantem sama suami atau istri, nangis saudaraku dalam doa. Tapi bukan itu yang namanya kesungguhan. Kesungguhan itu lahir dari hati. Katakan kesungguhan lahir dari hati. 2, 3. Kesungguhan lahir dari mana saudaraku? Dari hati. Orang dunia aja berkata begini, ada banyak jalan menuju kemana saudaraku? Menuju ke Roma. Tapi untuk mencapai satu tujuan diperlukan apa saudaraku? Halo? Tekad yang kuat, kemauan yang sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Maka saya percaya ketika kita punya kehidupan hati sungguh-sungguh untuk berdoa, doamu ini satu step pertama untuk engkau punya doa yang berkuasa. Nah kita lihat saudaraku. Dan ketika Elia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun selama 3,5 tahun, 3 dan 6 bulan. Dan hujan pun tidak turun di bumi. Ajaib ya. Saya tidak pernah dengar tuh ada orang berdoa minta hujan tidak turun 3,5 tahun. Tidak pernah dengar. Mungkin ada di antara saudara yang pernah dengar. Saya paling dengarnya gini, ya Tuhan tolong jangan hujan dulu ya. Karena saya ini mau mantu, saya ini mau nikah. Mungkin nikahnya karena outdoor kan. Jadi di ruangan bukan di ruangan, di luar ruangan, terus di tepi kolam renang. Ya, kalau hujan kan repot. Jadi saudaraku, orang-orang suka berdoa nih orang Kristen. Kalau orang yang setengah Kristen panggil pawang. Ya, enggak terima doa. Wah, pawang. Tuhan ini perlu dibantu pakai pawang. Ada lagi mungkin yang percaya sama apa? Saya pernah itu supaya jangan hujan katanya dikasih brambang bawang merah. Ya, apa hubungannya bawang merah sama hujan tidak turun? Paling hujan itu ditahan ya sejam, 2 jam, 4 jam lah. Orang bisa doa seperti itu, mungkin. Tapi orang tidak mungkin berdoa dan belum pernah saya dengar orang doa nggak turun hujan 3,5 tahun. Wah itu dunia bisa kering, dunia bisa gersang saudaraku. Nah saudaraku sekalian, kita lihat saudaraku, kenapa sih Elia kok berdoa supaya hujan jangan turun? Ternyata saudaraku, doa Elia supaya hujan jangan turun itu untuk mendisiplin orang Israel. Untuk apa doanya Elia saudaraku? Mendisiplin siapa? Orang Israel. Kenapa orang Israel mesti didisiplin? Karena waktu itu orang Israel sudah jauh dari jalan Tuhan.
Kenapa orang Israel jauh dari jalan Tuhan? Karena orang Israel dipimpin sama seorang raja, pemimpinnya ini orang yang salah pilih istri. Siapa namanya? Ih, sebel aku. Namanya Isabel, saudaraku ya. Nah, saudaraku, ketika Ahab salah pilih istri, istrinya ini tidak takut sama Tuhan. Sehingga saudaraku membawa dampak seluruh bangsa Israel berbalik. Dari nyembah Allah Jehovah, Allah yang hidup, Allahnya orang Israel, berbalik dari nyembah para dewa Baal, saudaraku. Akhirnya saudaraku, Elia dalam kehendak Tuhan berdoa supaya apa saudaraku? Jangan turun hujan. Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini di masa pandemi COVID-19 ini juga mengingatkan saya dan saudara. Mungkin ini diizinkan Tuhan untuk supaya mendisiplin kita. Kembali, ayo, yang sudah meleng-meleng jalannya itu sudah mulai enggak lurus, saudaraku. Enggak di jalannya Tuhan, mulai balik ke relnya, mulai balik ke treknya, saudaraku. Coba saudaraku, ketika saat belum COVID, gereja itu dibuka dengan bebas. Betul apa betul, saudaraku? Wah, Anda bisa pergi ke gereja mau berapa kali bisa. Di sini ada ibadah 3 kali, Anda mau ke gereja 3 kali bisa, saudaraku. Tapi sekarang bisa, saudaraku? Halo, sekarang bisa? Enggak semua gereja. Masih ada kota-kota juga yang belum diizinkan untuk ibadah seperti ini. Nah, ketika tidak diizinkan gereja, saudaraku, wah, orang-orang mulai, kok enggak boleh ibadah, kok enggak boleh ibadah. Dulu ketika ibadah, nyepelekan ibadah. Ibadah enggak sungguh-sungguh, saudaraku. Ibadah sambil mainan handphone, ibadah sambil chattingan, ibadah sambil ganti status. Engkau enggak menghargai Tuhan. Nah, sekarang ini didisiplin sama Tuhan supaya diingatkan, nak, balik. Ayo ibadah itu sungguh-sungguh, jangan mainan. Coba bilang kiri kanan, ibadah yang sungguh-sungguh, jangan mainan. Ayo saudara bilang, supaya diingatkan tuh. Yang lagi pegang handphone, handphonenya disimpan lagi. Saya berdoa ini enggak ada ya. Saudaraku sekalian saya kasih dalam Tuhan, banyak faktor. Dulu yang mungkin kejar duit dari pagi, siang, malam, petang, sampai terus muter, saudaraku. Balik sudah istri sama anak tidur. Tapi sekarang mayoritas orang ada di mana? Di rumah. Tuhan sedang mendisiplin kita. Di satu sisi memang gak enak. Kok enggak turun hujan? Kok berkatnya seperti ini? Kok enggak seperti dulu banyak berkatnya? Tapi toh kita juga sekarang nih kalau mau dipikir-pikir berkat kita ini meskipun yang didapat enggak sebesar dulu. Tapi kan juga pengeluarannya enggak sebesar dulu toh. Halo, kalau sebesar dulu pengeluaran bisa tekor sekarang ini. Benar apa benar saudaraku? Nah hari ini nih sedang disiplin kita. Demikian juga dengan Elia saudaraku. Masa-masa sulit sedang diizinkan mungkin terjadi enggak enak. Mungkin bukan hanya dalam ekonomi, mungkin dalam hubungan rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, mertua dan sebagainya. Tapi dengar baik-baik, Tuhan ingatkan saya dan saudara, jika engkau sungguh-sungguh berdoa, maka Allah juga sungguh-sungguh menjawab setiap doa kita. Yang amin 3 orang. Amin saudaraku, nyusul enggak apa-apa, daripada enggak amin ya Pak ya. Nah saudaraku, mari kita imani dalam hidup, tetap percaya. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, keluar dari hatimu ini loh, mau dilihat orang, enggak peduli, mau nangis kayak apa, aku enggak jaim-jaiman, enggak jaga image. Aku sedang urusan sama Tuhan. Engkau sedang nyembah Tuhan, engkau sedang bersujud, engkau sedang tersungkur, engkau sedang cari wajah Tuhan, sungguh-sungguh hatimu dengan Tuhan. Maka saya percaya, doamu juga Allah sungguh-sungguh menjawab dari sorga. Seperti Elia. Langsung itu, stop. Yang namanya hujan enggak turun. 3,5 tahun. Yang kedua, saudaraku, bagaimana doa kita bisa berkuasa?
bukan hanya cukup dengan kita sungguh-sungguh punya hati berdoa. Yang kedua kita belajar, kita mesti punya iman yang besar. Katakan iman yang besar. Iman yang besar. Kenapa Bu Willy, Bu Evi kok imannya mesti gede? Bukankah Alkitab berkata iman sekecil biji sesawi saja bisa apa saudaraku? Memindahkan gunung. Nah itu iman kecil. Apalagi iman apa saudaraku? Iman besar. Saya katakan mesti punya iman besar. Kenapa? Karena bagi Elia itu nurunkan api dari sorga itu butuh iman yang gede. Loh saudara coba di rumah. Punya kompor semua kan di sini? Nah, kompor saudara itu mau saudara nyalakan enggak ada apinya. Bisa enggak saudaraku? Halo? Bisa? Enggak ada apinya bisa? Enggak ada gasnya, bisa? Tidak bisa saudaraku. Apalagi ini nurunkan api dari mana saudaraku? Dari langit. Membakar itu korban persembahan yang sudah diguyur sama air begitu banyak. Mana mungkin? Saudaraku, saat itu Elia nantang 450 nabi Baal. Dan saudaraku kalau Anda membaca di dalam firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 18, Elia bilang sama mereka orang-orang Israel dan juga kepada Ahab, ayo kerahkan itu dukun-dukunmu, kerahkan itu pendeta-pendeta Baalmu. Ya. Ini apa? Lembu ya dipotong-potong di atas mezbah, kasih kayu api, tapi tidak ada apinya. Kalau memang benar Allahmu itu hidup dan berkuasa, panggil nama Allahmu. Dan dia akan datangkan api turun dari sorga untuk membakar habis ini persembahan. Wah mereka 450 Nabi Baal disaksikan oleh seluruh orang Israel. Mereka melihat itu Nabi-Nabi Baal teriak-teriak. Ya Baal jawablah kami, ya Baal jawablah kami. Sampai tengah hari saudaraku. Sampai siang hari dari pagi sampai siang 6 jam itu mereka teriak-teriak. Tidak terjadi sesuatu. Oh mereka mungkin Baalnya lagi tidur ya, diejek sama Elia. Mungkin Tuhanmu itu lagi tidur, ya ayo yang keras lagi. Sampai mereka noreh-noreh itu, tubuh mereka seperti kebiasaan mereka ketika melakukan persembahan, ketika mereka beribadah kepada Baal, mereka saling menoreh-noreh tubuh mereka. Apa yang terjadi? Tidak terjadi sesuatu apapun. Dan kemudian apa yang dilakukan sama Elia? Elia kemudian bongkar rubuhkan itu yang namanya mezbah. Dan kemudian Elia bangun itu mezbah dengan batu sebanyak 12. Lambang daripada 12 suku keturunan daripada Yakub. Disusun itu dan kemudian saudaraku dipotonglah lembu, taruh di situ. Tidak cukup seperti itu. Dia perintahkan orang Israel untuk apa? Guyuri itu. Lumuri itu bukan hanya dilumuri, disiram sampai basah semua. Dengan 4 buyung dan 3 kali dia lakukan. Jadi berapa buyung? 4 kali 3 berapa? 12. Ini angka yang sangat luar biasa banyak. Kenapa saya katakan banyak? Alkitab mencatat ya, dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-18, Pak Daniel Yakob bisa bacakan? Ya. Raja-Raja 18. Ayat yang sebentar saya cari ya Pak ya. Ayat 29 coba Pak. Ayat 29. Mulai situ dulu. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Lanjut Pak. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Lanjut. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Pada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan
dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ya, perhatikan saudaraku. Membuat apa kemudian Elia? 2 sukat benih. Membuat apa? Parit. Ya, di sekeliling batu tadi, ya mezbah tadi dibikin apa saudaraku? Parit. Nah, diguyur dengan 12 buyung tadi air. Anda nanti bisa baca itu seterusnya ya. Nah, saudara, apa yang terjadi sampai itu korban basah semua, sampai parit itu terisi, tergenang dengan air yang sangat banyak, sampai penuh. Saya teringat kisah Tuhan Yesus di Yohanes pasal 2. Ketika Tuhan Yesus datang di pesta kawin yang ada di kota Kana, itu mereka sedang kehabisan apa saudaraku? Kehabisan apa? Anggur. Dan Tuhan Yesus perintahkan. Ya, coba kita baca ya. Yohanes pasal yang kedua. Sebentar, saya cari ayatnya ya. Ayat 6, Yohanes 2 ayat 6 saya bacakan ya. Di situ perhatikan, perikopnya judulnya apa? Perkawinan di mana? Di Kana. Ayat 6 ya. Anda nanti bisa di ayat-ayat di atasnya bisa dibaca nanti di rumah ya. Di situ ada berapa? 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya berapa? 2-3 buyung. Enggak usah 3 aja lah, 2. 6 kali 2 berapa? 12. Kalau kali 3 berapa? 18. 12 saja jumlahnya di satu raja-raja tadi. Basah semua sampai seperti jadi apa saudaraku? Parit. Ada sesuatu rema yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk dibagikan buat jemaat GBI Bait Kudus. Baik yang ada di sini maupun yang ada beribadah di rumah. Apa pesan Tuhan? Dengar baik-baik. Kalau Tuhan mau menolong kita, itu saudaraku, Tuhan nyatakan kuasanya tidak tanggung-tanggung. Sampai berlimpah-limpah, karena itu cara kerjanya Tuhan. Amin saudaraku. Apa saudaraku? Kalau Tuhan mau tolong kita, nih ya, Tuhan akan bergerak dengan caranya. Cara kerja Tuhan apa? Memberi tidak tanggung-tanggung sampai apa? Berlimpah-limpah. Seperti tadi, sampai jadi paritnya penuh. Sampai pesta kawin di Kana melimpah, saudaraku. Tidak kekurangan satu anggur pun. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Yang amin hanya sedikit. Butuh iman besar, saudara. Butuh apa, saudaraku? Iman gede. Hari-hari ini kau lihat mungkin kesulitan, memang enggak semua. Kemarin, saudaraku, ada seorang hamba Tuhan datang ke gereja. Dan saudaraku, Bapak Gembalanya ini cerita, Bu, sekarang ini kita itu enggak bisa loh lihat orang itu dengan kacamata kita sebagai manusia. Sepertinya orang ini cukup naiknya mobil, ya, kayaknya waduh bagus banget ekonominya. Tapi justru malah hari-hari ini stres. Tapi saya ini punya jemaat saya ini sederhana. Ya, dia seorang pengusaha juga hamba Tuhan ini ya. Dan ditanya, kamu ini butuh apa toh? Saya ini enggak butuh apa-apa Pak Pendeta, saya ini cukup. Nah, padahal pendetanya mikir iki mesake. Kenapa kasihan ibu sama suaminya? Karena ibunya ini jadi tukang parkir. Ya kan? Mikir kan tukang parkir. Ayo anak-anak muda atau ibu-ibu atau siapapun kalau bagi-bagi itu, kita bagi makanan ya, tukang parkir dapat enggak? Halo? Selain tukang becak, terus yang pemulung, tukang parkir dapat enggak? Dapat. Tapi jangan salah loh, tukang parkir itu ternyata gede loh hasilnya. Dia bilang di Superindo, saudaraku, itu kan memang enggak dipasang tarif ya, bebas gratis gitu ya. Tapi karena ibu ini mau nata itu parkir motornya, ditata rapi, kemudian ketika mau keluar dikeluarin gitu ya. Nah, si orang yang merasa sudah dibantu ini dia kasih duit. Kira-kira kalau dikasih duit diterima enggak? Enggak minta loh. Dikasih duit, diterima enggak?
diterima. Nggak bayar pun juga enggak masalah karena ada tulisan parkir apa saudaraku, gratis. Nah yang ajaib lagi, dia bilang sama pendetanya, Pak, saya itu sehari itu enggak mati 150.000 dapetnya. 150.000 kali 30 berapa? Hitung sendirilah saudara. Luar biasa kan? Nah dia punya suami, suaminya ini tukang becak. Kira-kira bayangan saudara kalau tukang becak mesake enggak hari-hari ini? Halo? Iya. Tapi saudaraku yang ajaib, ini tukang becak suami ibu ini, pendapatan ibu ini udah tahu ya tadi ya. Tukang becak ini mangkalnya di depan Novotel. Tamu Novotel keluar minta diantar pergi beli oleh-oleh. Kira-kira dapatnya banyak atau sedikit? Dikasih tip lagi sama yang punya oleh-oleh kan toko itu, sama yang tamu tadi sudah diantar putar-putar kan biasanya juga nambahin. Jadi saudaraku, seringkali mata manusia bisa nipu. Halo. Jadi jangan kepencot sama yang namanya batok klimis. Gantengnya, cantiknya seperti Ahab itu loh. Di sini hai anak muda yang belum punya pasangan hidup. Ya. Jangan salah kayak Ahab. Sampai akhirnya dia apa saudaraku membawa bangsa Israel jadi salah jalan. Hati-hati anak muda, kenapa banyak yang kemudian terkapar dan terdepak keluar dari rencana Tuhan? Karena apa? Tidak punya iman yang besar. Baru lihat, waduh ganteng, cantik, ya tuh saudaraku ya. Kalau lagi pacaran itu belum nikah semuanya yang buruk-buruk mesti diumpetin. Kira-kira benar apa benar? Halo? Nah, isin ya Mat ya. Tiba setelah nikah, oh maaf kata, ngentutan. Saudara ya. Oh tiba setelah nikah, lah kok koyo ngono. Tapi kayak apa Pak? Oh, tapi saudaraku kalau sudah nikah tutup mata, tutup telinga. Kalau belum nikah apa saudaraku? Buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Cari pasangan yang takut sama Tuhan. Amin saudaraku. Cirinya apa Bu Evi? Pasanganku itu takut sama Tuhan. Cirinya gampang. Apakah pasangan kita setelah kita ini pacaran sama dia, kita ini tambah dekat sama Tuhan apa enggak? Atau malah tambah jauh? Mau ke gereja, jangan ke gereja lah, ke gereja bisa nanti. Sekarang anterin aku dulu ke mall, nonton dulu, makan dulu. Wah lama-lama jauh bablas tinggalin Tuhan. Itu salah satu ciri udah. Orang enggak apa saudaraku? Enggak takut sama Tuhan. Dan ketika sudah menikah saudaraku, wah itu yang buruk-buruk keluar semua. Jangan salahin pendeta saudaraku, jangan salahin Tuhan, salah kita sendiri. Karena itu anak muda yang belum nikah, pasang telinga lebar-lebar. Nek dinasihatin orang tua, denger omongan orang tua. Amin anak muda, mana anak muda di sini? Amin. Loh kok yang amin kok yang tua? Amin saudaraku. Denger nasihat orang tua. Pilih pasangan yang apa saudaraku? Cinta Tuhan. Saya sama Pak Willy itu, kemarin minggu kan Pak Willy tanya, coba tanya sama Bu Evi, sekarang tak jawab saudara ya. Apa sih kehebatannya Pak Willy sampai saya itu mau ditaksir sama dia? Iya. Bukan karena Pak Willy pinter deketin adik-adik saya, enggak saudaraku. Tapi karena salah satunya, dia takut sama Tuhan. Kita pengerja di satu gereja waktu itu di Kota Magelang itu kira-kira ada 11-12 orang, perempuannya hanya 3. Mayoritas cowok. Saudara. Dari sekian banyak cowok saudaraku, saya lihat dia kalau siang enggak makan. Bukan karena jaga image, enggak saudaraku. Dia lari ke atas, ya ke bangunan yang belum jadi itu ya, bangunan utama yang sekarang dipakai itu ya, yang besar. Dia naik di atas doa, pakai gitarnya saudaraku, nyembah Tuhan, puasa. Dulu kalau kami pelayanan dari desa saudaraku,
salah satu desa di Kalimalang, masuk mentok desa itu ada satu dukuh atau apa namanya Karang Daleman. Rudi pernah ke sana, Rud? Nah, saudaraku, itu kami naiknya apa? Sepeda genjot langsung GL. Gereja hanya punya satu sepeda motor Binter waktu itu ya, Joy kalau enggak salah ya, Joy Binter. Tapi itu suka dipakai sama pengerja yang lain. Jadi kami ngalah karena namanya pengerja muda sendiri gitu ya. Yang lain kan udah senior-senior. Enggak punya, yang ada hanya kendaraan sepeda itu. Tapi sepeda ini pedalnya cuma satu, saudara ya. Jadi pedalnya rusak. Kita enggak punya duit untuk dandanin juga, saudaraku. Wong persembahan aja dari gereja kadang terlambat. 1,5 bulan, 2 bulan bisa juga enggak dikasih berkat. Kadang berkatnya enggak ada, makannya enggak nasi, makannya ya roti yang dikasih jemaat atau apalah dimakan waktu siang itu. Nah, saudaraku, ya udah diterima dengan sukacita ya. Kita saudaraku sekalian naik sepeda ontel itu. Karena kalau jalannya naik dituntun kita jalan. Kalau jalannya turun, kesempatan saya gonceng, saudaraku ya. Pak Willy naik di situ karena hanya satu pedal. Jadi ketika pedalnya muter, saudaraku, jatuhnya di bawah, sangkut ke kaki lagi. Muter terus gitu, saudara. Tapi sukacita melayani. Di sini juga seperti itu. Pak Jayeng ya, saksi nikah kami ya, dipajang, saudaraku sekalian. Separuh tembok, separuh papan, atapnya ini masih anyaman bambu, saudaraku. Kalau hujan banjir ya Pak. Wah, kalau hujan saya sama Pak Willy enggak kebaktian dulu, saudaraku. Pergi ke rumah jemaat. Kalau enggak salah almarhum ibu ya, pernah digendong ya Pak ya. Digendong masukin ke gereja, saudaraku ya. Amankan di gereja. Saudaraku sekalian, itu yang kami lakukan. Tapi kami punya iman yang besar waktu itu, kesungguhan cinta Tuhan. Kalau kami hari ini ada, itu bukan karena kami, karena Tuhan. Amin, saudaraku. Karena itu ayo anak muda yang belum nikah, nomor 1, number 1, cinta Tuhan. Amin. Yang lainnya tuh loh, Matius 6 ayat 33. Akan apa, saudaraku? Ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Miliki iman gede. Hari-hari ini, saudaraku, ayo imanmu jangan kecil. Tambahi lagi aku Tuhan dengan iman besar. Gimana bisa punya iman besar kalau engkau tidak pernah baca firman? Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari mana? Mendengar apa? Gosip, berita hoax. Dengar apa, saudaraku? Firman Tuhan, firman Kristus. Karena itu saudaraku sekalian, pembacaan firmanmu setiap hari itu menentukan imanmu tambah besar atau tidak. Iman besar itu tidak otomatis instan bim salah bim jadi iman gede, enggak. Tapi ketika engkau membaca firman setiap hari, ketika engkau belajar firman setiap hari, imanmu tambah gede, imanmu tambah besar, imanmu tambah kuat. Gereja ini saudaraku, di masa Covid, kita buka yang namanya pendalaman Alkitab. Supaya apa, saudaraku? Iman jemaat tambah besar. Jemaat tambah belajar lagi firman Tuhan. Yang terakhir, doa disertai dengan kesabaran. Yang pertama tadi apa? Punya hati yang apa? Sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Supaya doamu berkuasa. Punya iman yang besar. Yang ketiga apa? Sabar. Nah, ketika Israel sudah bertobat, kembali ke jalan Tuhan, Elia berdoa lagi. Doa Elia apa sekarang? Supaya hujan apa? Bukan berhenti, tapi apa? Hujannya turun. Nah, ketika Elia berdoa minta hujan turun, ternyata tidak langsung seketika dijawab sama Tuhan. Ketika Elia berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan tidak turun, dijawab langsung. Tuhan, aku berdoa api turun dari langit menyambar ini korban persembahan, dijawab langsung. Tapi yang ketiga ini ketika Elia berdoa minta hujan turun, tidak langsung dijawab sama Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat-ayat terakhir. Ya. 1 Raja-Raja 18 Pak. Baca ayat yang ke-42. Ya. Mulai di situ dulu. 18:42. 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum.
Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Iya, ada usaha. Elia mesti naik ke puncak gunung Karmel. Dia susah-susah, dia berlutut, dia membungkuk ke tanah untuk berdoa supaya minta hujan. Saudaraku, doa disertai kesabaran itu tidak sehari, 2 hari, seminggu, setahun. Kadang-kadang kita ini udah doa tahunan untuk hal yang sama, belum dijawab sampai bosen. Jangan, saudaraku. Ayo bilang kananmu, jangan, kiri kananmu, jangan bosen berdoa. Sampai jawaban Tuhan berikan. Amin, saudara. Amin. Jangan bosan berdoa sampai apa, saudaraku? Jawaban diberikan oleh Tuhan. Lihat, saudaraku, ayat 43. Baca, Pak. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Sampai berapa bolak-baliknya naik ke atas? 7 kali kemeng, saudaraku. Saudara, tidak ada tanda-tanda hujan. Dilihat lagi, balik lagi, tidak ada, balik lagi. Sampai berapa kali? 7. 7 itu angka sempurna. Artinya apa? Sabarnya ini udah mentok-tok, udah sempurna. Dan saudaraku, lihat, ternyata kesabaran itu berbuahkan kuasa doa yang luar biasa. Baca ayat terakhir ya. Ayat 44, 45 ya Pak. Ayat 44 sampai 45. Demi pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan. Perhatikan, ada laut. apa? Awan besar? Awan kecil. Awan kecil, katakan awan kecil. Sepertinya tanda-tanda toh. Tapi jangan remehkan itu dari Tuhan. Lanjut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Lalu terus 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Ya, saya senang sekali ayat ini. Maka dalam sekejap mata, ayo kedipkan mata. Butuh waktu berapa menit? Enggak sampai menitan ya, detik. Tak. Jangan remehin loh tanda sekecil apapun. Walau itu hanya setelapak tangan. Kalau itu dari Tuhan, dahsyat luar biasa. Amin saudaraku. Hari ini jangan bosan doa. Jangan bilang percuma doa, ndak ada lagi doa. Bosan aku. Jangan saudaraku. Berdoalah terus sampai Tuhan beri jawaban dalam hidup. Sampai tanda-tanda kecil apapun kau lihat. Kalau itu dari Tuhan, dahsyat luar biasa. Hari ini kita belajar sesuatu dari Nabi Elia. Kesimpulannya, yuk dibaca. 2, 3. Kuasa doa yang disertai dengan kesungguhan. Terus yang kedua apa? Iman yang besar kepada Tuhan yang hidup. Dan ketiga apa? Kesabaran itu tidak sia-sia. Katakan tidak sia-sia. Sebab apa? Dia adalah Allah yang suka menjawab doa-doa kita. Amin. Kita ini seorang ayah dan ibu. Pengen enggak anaknya kalau butuh sesuatu, kita ini mengupayakan? Pengen, saudaraku? Apalagi Bapak di sorga. Dia adalah Allah yang suka menjawab doa kita. Apa kebutuhan saudara, apa keperluan saudara, Tuhan sanggup mencukupkan. Yang tadi pertama, sungguh-sungguh berdoa. Ya, sungguh-sungguh kalau ibadah, ya. Jangan ibadah sambil lihat mana, mikir yang macam-macam. Dah itu masa lalu sebelum Covid. Covid sekarang ini kalau Anda ada di sini itu anugerah loh. Kan sudah ribuan mati saudaraku. Kalau Anda ada di sini itu anugerah, kesempatan yang luar biasa. Ayo pakai kesempatan sekecil apapun. Datang hampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Imanmu harus terus besar.
baca firman, belajar firman lebih lagi. Yang ketiga apa? Sabar. Kalau tetap belum dijawab, jangan mutung. Jangan ndak ke gereja, jangan ndak pelayanan, terus berdoa, terus melayani Tuhan, terus dekat sama Tuhan. Sampai engkau lihat tanda sekecil apapun, dan itu dahsyat Tuhan berikan. Karena apa? Kalau Tuhan mau nolong, tadi apa saudaraku? Caranya macam-macam. Berlimpah, limpah seperti parit tadi, ya. Itu bukan angka yang kecil loh, 12. Sampai berlimpah-limpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.